Hai guys. Hai, kok cepat ya? Hai guys. Belum. Aku nanti aja makan habis live. Belum terlalu lapar. Siang kok belum? Karena ini bukan jam makan aku. Biasanya aku makan nggak jam segini guys. Karena biasa pulang sore, jadi biasa makannya tuh makan sore. Jadi kalau bisa makan siang tuh aneh. Nggak telat. Orang baru apa ya? Iya. Hai. Ngapain nih? Ngapain di sini? Siang kangen. Hai guys. Kalian tahu aku hari ini kepencet. Oke. Boleh pencet live-nya juga sih kalau boleh. Tadi aku mau ngapain? Oh ya, aku kali ini mau tes MBTI karena kalian biasanya suka nanyain kayak MBTI aku apa sih, kalau kalian suka nebak-nebak sendiri, dan aku juga nggak tahu. Aku pernah aku lupa kapan gitu, aku pernah tes MBTI tapi aku dapetnya pertama INF apa gitu, pokoknya INF apa gitu. Terus pas aku tes lagi aku dapetnya aku lupa, ESFJ kayaknya deh, aku lupa banget. Jadi karena daripada menebak-nebak ya kan, itu aku tes dalam banget, jadi aku mau tes lagi gitu. Halo sayang teman mata hatiku. Jadi aku mau MBTI tergantung situasi. Iya, makanya aku nggak tahu, sebenarnya aku nggak gitu percaya MBTI sih guys. Terus juga kayak sejauh ini pas aku research tes MBTI yang aku pernah coba itu tuh nggak akurat, jadi aku nggak percaya banget sama hasilnya. Tapi karena ini buat seru-seruan aja, jadi aku mau tes aja biar kalian tahu gitu. Ini aku mau tes. Sebenarnya aku nggak tahu guys ini harusnya yang mana, cuman kita pakai yang paling atas aja karena ini juga cuman iseng ya, jadi gitu. Sebenarnya nih aku berharap aku dapetnya I, tapi ada yang bilang kayak ih kok I, ada yang pernah kayak apa ya tuh, ada yang bukan komen, ada mention aku kok bisa I gitu kayak gak mungkin, ini pasti ada itu gak mungkin I gitu, kayak excuse me, aku yakin aku I maksudnya, aku yakin aku jadi kayak kalian jangan gitu deh. Di Bandung. Nggak, aku guys, kita lihat guys, kok kalian nggak percaya. Kita start, aku bakal aku bakal dapet ya start. Semoga pertanyaannya nggak banyak ya, jujur aku udah berkali-kali tes dan aku malas sebenarnya kerjanya karena ini panjang banget guys, sumpah. Oke. Bentar, aku mau ini dulu kayaknya guys. Nah, bentar ya guys. Bentar. Nih, kalian juga kasih nilai ya. Ini tuh 1-5 guys. Jadi 3-nya tuh kayak natural, kayak apa namanya, kayak biasa aja gitu, tengah-tengah. Kalau 3 ya, 1 tuh paling tidak, paling disagree, terus 2 itu disagree biasa, 3 tuh biasa aja kayak di tengah-tengah. Terus kalau misalnya 4 itu setuju dan 5 itu sangat amat setuju. Oke? Pertanyaan pertama, saya berjuang untuk akurasi dan presisi dalam semua tugas saya. Nah guys, ini tuh aku bingung guys jawabnya buat diri aku sendiri. Jujur saya pun tidak tahu.
Sejujurnya nih kalau boleh jujur, sebenarnya kalau misalnya untuk presisi kurang sih guys, berjuang untuk akurasi. Perfeksionis tapi nggak yang sampai harus seakurat itu, ngerti gak sih? Susah nih guys, aku matiin lagunya deh, aku nggak mau pakai lagu, kita harus fokus guys, ini adalah hal serius. Sebenarnya ya, sejujurnya kalau untuk akurasi dalam tugas tuh sebenarnya aku iya sih jujurnya, jujur iya, tapi aku 4 deh guys, karena aku sebenarnya iya, tapi kayak ada aja gitu ya hal yang bikin aku kayak nggak seakurat sama tugas yang dikasih. Kalau tugasnya punya aku sendiri dan kayak apa ya, bukan gimana sih, kayak nggak ada aturannya gitu loh tugasnya, jadi kayak kerja bebas, gimana sih, aku nggak ngerti lagi ngomong gimana, tapi intinya gitu. Kedua, saya melihat bahkan ketidakkonsistenan dan kesalahan terkecil dalam kerjaan saya. Sangat ini agree, so much agree. Ini aku sadar banget kalau misalnya aku ada suatu kesalahan ya guys ya. Ini aku nggak ngerjain tugas guys, btw banget, aku lagi ngetes MBTI online, jadi ini buat iseng-iseng aja, disclaimer, ini buat iseng-iseng aja, aku gak seriusin MBTI-an, jadi karena kalian pada nanya aja, jadi aku cobain. Anyway, kenapa aku pilih strong, apa tadi, yang kelima pokoknya, karena kalau misalnya aku ada satu ini aja, satu yang gak konsisten atau error di kerjaan aku, ada yang kayak aneh, ada yang janggal gitu, kayak aku bisa menotis itu lah intinya lah ya. Tapi ya guys, aku takutnya kalau misalnya pertanyaan kayak gini tuh kata-katanya tuh menjebak, jadi ada dua arti sebenarnya setiap kata-kata, jadi aku kayak agree. Oke, tuh ada yang bilang aku ENFJ guys, kita tandain ya. Nih, ada lagi guys. Saya mampu mempertahankan standar yang tinggi bahkan di bawah tenggat waktu yang ketat. Actually, standar yang tinggi di waktu yang ketat tuh sebenarnya kalau misalnya mau mempertahankan standar yang tinggi bisa, tapi kalau dalam waktu yang ketat tuh nggak juga, maksudnya nggak 100% bakal se perfect itu, ngerti nggak sih? Jadi kayak enggak deh, aku bakal natural aja, karena menurut aku ini kayak bisa nggak bisa gitu, kadang bisa kadang enggak, jadi tengah-tengah. Saya sering memeriksa pekerjaan saya untuk memastikan memenuhi standar yang diperlukan. Iya banget, tau gak sih guys, aku tuh kalau misalnya ngerjain tugas tuh hatinya nggak tenang. Misalnya tenggat waktunya kayak jam 12 malam ya, terus aku udah beres dari jam 9 pagi gitu, padahal dikasih tenggat waktu udah lama, tapi kayak gak bisa, hati aku nggak tenang kalau misalnya nggak memenuhi standar yang ada gitu. Walaupun aku kayak ngerasa aku udah se-perfect itu ngerjainnya, kalau misalnya masih ada waktu pasti aku kayak ini harus bener semuanya, nggak boleh salah. Walaupun aku kayak ngerasa aku udah bener banget, tapi kayak nggak bisa, nggak tenang aja hati, nanti aku pasti bakal kayak nyocokin sama yang lain, kayak ini kayaknya mungkin udah gitu. Jadi saya sering memeriksa pekerjaan saya untuk memastikan memenuhi standar yang diperlukan. Yes, itu strongly agree. Terus, meningkatkan dan menyempurnakan sistem atau proses adalah prioritas bagi saya. Meningkatkan dan menyempurnakan sistem atau proses, menurut aku itu bukan prioritas sih, itu bukan yang gimana-gimana banget menurut aku, jadi it's not my priority. Jadi kayak itu bukan prioritas aku, untuk aku yang menurut aku itu kayak bukan prioritas gitu loh. Jadi aku bakal taruh di 2 karena itu bukan prioritas aku. Maksudnya untuk menyempurnakan emang harus, tapi bukan yang aku prioritasin. Jadi selama aku sudah sampai di goal itu dengan waktu yang ditentukan, untuk menyempurnakannya itu bukan suatu kewajiban yang bakal aku lakuin banget gitu loh, kecuali emang diperlukan dan emang untuk dikembangkan gitu. Kalau masih ada waktunya pasti aku bakal kembangin, tapi kalau enggak ya di selama proses pengerjaan aku nggak bakal menyempurnakan dulu sampai aku udah berhasil kelarin sesuai sama tenggat waktu yang ada gitu. Oke, next. Hah? Ini apa?
Ini yang mana ya guys? Oke, ini salah, belum dipencet. Oke, next. Masih ada banyak ya guys, jadi bersabarlah. Kita lihat dulu ini apa. Pertanyaan selanjutnya, saya bisa menjadi kritis terhadap diri sendiri atau orang lain ketika kesalahan dibuat. Iya banget, aku kadang takut tau guys, kayak gak bisa, kayak misalnya ya, waktu itu aku sempat sama siapa ya, Nina ya, aku lagi nonton sesuatu kan, nggak tahu nonton film atau nonton apa, aku lupa banget, pokoknya aku lagi sama Nina, terus kayak bentar-bentar tuh, oh aku lagi nonton JR kalau nggak salah, terus aku sama Nina, ya kan, Nina sebelah aku, terus aku sampai kayak ngobrol gitu kan sama dia, kayak sumpah aku tuh banyak banget komen kayak ngekritik gitu, kayak misalnya tentang diri aku sendiri pun kayak aku kayak, ini aku gini banget gak sih, ini gini banget gak sih, ini gini. Aku strongly agree with this one, karena selalu kayak gitu kritik, jadi selalu kayak being critical gitu-gitulah, jadi ya strongly agree. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Kak Kiel Motorsportnya. Pertanyaan selanjutnya, memastikan bahwa setiap detail sudah benar sebelum menyelesaikan tugas adalah hal yang penting bagi saya. Yes, that's right. Itu sangat iya. Well, walaupun sometimes kayak kalau misalnya tenggat waktunya udah mendadak, kayak udah mepet banget gitu ya, padahal aku tahu nih standar tuh kayak gini harusnya, terus kayak yang benernya tuh kayak gini, tapi karena aku gak punya waktu untuk ngebenerinnya, ya gimana ya, aku tetap ngecek padahal. Jadi aku selalu ngecek, tapi kalau misalnya nggak ada waktu untuk ngebenerin, ya udah, penting aku ngecek aja. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, saya sering menemukan cara untuk meningkatkan metode yang sudah dianggap efisien. Saya sering menemukan cara untuk meningkatkan metode yang sudah dianggap efisien. Jadi sesuatu yang udah mudah, metode yang udah mudah gitu, ditemukan yang lebih mudah lagi dari itu, ya nggak sih? Jadi misalnya udah ada satu metode yang dianggap orang-orang mudah, tapi aku sendiri punya metode lain yang lebih mudah lagi gitu untuk aku, gitu kali ya. Ya nggak sih? Ya kan? Jadi kalau menurut saya nih ya, yes, nggak selalu sih, tapi kadang kayak gitu. Jadi kayaknya 4 aja deh guys. Kayak aku bukan yang selalu dapat sesuatu yang lebih mudah, tapi kurang lebih kayak gitu. Lanjut, ketika diberi umpan balik, saya fokus pada detail untuk memahami cara meningkatkan. Given feedback, I focus on details to understand how to. Oh, susah ya guys kalau misalnya Inggris di Indonesiain tuh kayak beda. Menurut aku ini 4 sih, ini aku nggak yang terlalu gimana banget sebenarnya. Tapi kok 3 tuh enggak, kayak 3 aja deh. 3, aku tuh bukan yang, ya aku ngeliatin detailsnya sih, makanya aku bisa mengerti gimana cara mengimprove-nya, tapi yaudah kayak 3 aja, kayak bukan yang gimana banget gitu. Lanjut. Lingkungan kerja saya terorganisir dan semuanya memiliki tempat tertentu. Iya banget, ini 5. Lanjut. Next. Oke. Guys, it's gonna took forever karena ini lama banget. Iya guys, bilang thank you udah nyadar. Tapi aku berharap semoga sebelum meet and greet ini udah membaik ya, karena aku gak mau. Lanjut, saya merasakan rasa tanggung jawab yang kuat untuk memperbaiki ketidakakuratan demi kepentingan orang lain. Iya banget. Nggak bisa kehidupannya. Ini nggak bisa, ini 5 guys. Aku belum lunch, nanti ya. Thank you for asking. Lanjut, saya sering menjadi orang yang diandalkan orang lain untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Ini dalam aspek tertentu sih, dalam poin-poin tertentu. Misalnya kayak ada yang nanya, ini kalau mereka lagi nanya soal tulisan, soal long text, sama soal nyanyi, biasanya mereka ke aku guys. 2 itu
dua aspek itu doang sih. Jadi kayak bukan yang selalu banget, tapi buat dua hal itu selalu gitu. Jadi kayak I think 4. Karena untuk hal itu, aspek itu, most of the time mereka datang ke aku, bukan yang kayak sekali dua kali tapi selalu gitu. Jadi menurut aku ini ya, cuman bukan yang semua aspek, jadi aku tetap diempatin gitu. Jadi bukan 5, 4 aja. Lanjut. Saya secara alami merasakan ketika seseorang membutuhkan dukungan emosional. Yes, gak bisa guys, gak bisa. Ini harus banget. Kayak ada orang yang diem aja tuh kayak, wah, gak bisa. Ketahuan banget. That's why kita harus mempelajari gerak-gerik seseorang guys, biar kita bisa tahu mereka kapan membutuhkan emotional support and stuff. Oke, lanjut. Saya mengambil langkah aktif untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ini wajib, karena kita kerjanya berkelompok guys. Ini wajib. Kita masukin ke mana? Itu wajib guys, karena kan kerja kelompok ya. Jadi kayak gak mungkin enggak. Lanjut. Memastikan orang lain merasa diperhatikan adalah prioritas dalam hubungan saya. Iya banget lagi, sedih guys kalau misalnya ada yang dicuekin. Sumpah, cannot. Kayak gini bisa dicuekin tuh gak bisa guys, gak bisa. Kayak Nina manggil-manggil aku aja tuh wajib dinengokin, harus dicek anaknya, gak bisa. Enggak, no. Itu wajib banget. Tidak bisa meninggalkan mereka guys. Lanjut. Oke. Saya merasa mudah untuk membangun dan mempertahankan hubungan pribadi yang dekat. Aku sebenarnya kalau menurut aku ini bukan yang kayak tinggi-tinggi banget sih. Jadi aku kasih 3. Nggak ada yang 2 deh guys. Karena untuk ngebangun suatu hubungan yang personal gitu tuh susah menurut aku. Dan itu nggak bisa yang kayak nggak gampang aja. Kalau menurut aku susah ya. Lanjut, saya sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan saya sendiri. Ini 50-50, jadi tengah. Ini tergantung seberapa urgentnya ini ya. Terima kasih Kak Dani, Mas Batangnya. Itu 50-50 banget guys, gak bisa guys. Lanjut, saya merasa nyaman mengungkapkan kasih sayang dan kepedulian terhadap. Yes, strongly agree. Kebahagiaan saya terkait erat dengan kesejahteraan orang-orang yang saya sayangi. Ini sebenarnya nggak terlalu sih. Jadi kebahagiaan aku tuh banyak aspek ya. Jadi nggak bisa dikolomin dalam satu hal doang yang kayak kebahagiaan saya terkait erat dengan kesejahteraan orang-orang yang saya sayangi. Enggak juga. Kayak bahagia sih kalau orang-orang yang saya sayangi ini bahagia, tapi kayak belum tentu mereka bahagia, akunya juga bahagia. Jadi kayak nggak selalu gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti kan? Tapi kalau misal suasananya ceria kayak pasti ikut-ikutan ceria. Cuman bukan yang langsung bahagia gimana gitu. Bukan berarti masalah yang ada tuh hilang semua tuh. Enggak guys. Enggak. Tapi tetap seneng, tapi kayak masalah yang ada yang gak bakal aku lupain segampang itu. Ngerti gak sih? Karena masih ada beban yang harus selesaikan guys, gak bisa segampang itu buat ditinggalin. Kayak orang senang kita ikutan senang doang, tapi kayak masalah yang kita punya ditinggalin tuh kayak no. Hidup kita, hidup mereka. Saya sering didekati oleh orang-orang yang mencari kenyamanan atau saran. Ya aku gak mau ngaku-ngaku sih, jadi tapi aku kasih segini aja. Next. Ya kan, belum selesai tapi ditinggal, tapi di hati masih ada yang ganjel banget, gak bisa. Ih, apa kenapa? Lanjut tuh. Membantu orang lain membuat saya merasa dihargai dan puas. Membantu orang lain ya, makan. Iya, sebentar lagi habis selesai ini. Apa tadi? Membantu orang lain membuat saya merasa dihargai dan puas. Jujur kalau misalnya orangnya tuh yang kayak senang sama hasil yang kita bantu tuh kayak senang juga. Jadi tergantung sama
ini ya, mereka ngerti gak sih sama apa yang mereka, bukan timbal baliknya sih guys, tapi respon mereka saat dibantu tuh gimana. Kalau misalnya mereka seneng ya aku merasa dihargai apa yang aku udah perjuangkan gitu, tapi kalau enggak terlalu, jadi aku kasih tengah-tengah, jadi tergantung responnya ya guys. Tapi kalau respon yang gak enak ya gimana mau merasa dihargai, kan kita di hidup ini kita kan mau bantu orang lain, bukan diri sendiri doang. Dihargai atas kontribusi saya adalah hal yang penting bagi saya. Iya banget, sumpah. Ini tuh kalau gak bisa, gak menuntut, aku tuh gak menuntut imbalan kalau kita lagi nolong orang lain, tapi seenggaknya dihargai gitu. Itu kayak aku gak perlu banget dikasih imbalan, kayak gak perlu imbalan, yang penting dihargai aja kayak. Lanjut, menetapkan dan mencapai tujuan adalah bagian mendasar dari bagaimana saya mendefinisikan kesuksesan. Menetapkan dan mencapai tujuan adalah bagian, sebenarnya mencapainya sih guys yang bikin aku kayak gitu. Kalau menetapkan tujuan iya, tapi kalau untuk mencapai, terima kasih Kak Adam JKT46 ya. Ini nih, menetapkan dan mencapai tujuan adalah bagian mendasar dari bagaimana saya mendefinisikan kesuksesan. Menurut aku kalau misalnya mencapai tujuannya itu kayak nggak termasuk dari bagian mendasarnya, karena kan udah tercapai. Kalau menetapkan tujuannya iya, itu sebagai dasar, sebagai fondasinya gimana aku mendefinisikan sebuah kesuksesan. Tapi itu dasar loh, kata-katanya mendasar, adalah bagian mendasar. Jadi kayak menurut aku kalau misalnya di pandangan aku yang mendasar tuh ya bagian kayak fondasinya gitu loh, sebelum kita bisa mendefinisikan si suksesnya itu. Tapi kalau langsung mencapai tujuan tuh kayak menurut aku itu bukan dasar, itu kayak udah tahap akhirnya. Ngerti gak sih? Kalau mencapai tujuan tuh udah bagian akhir, udah kayak finish line dari si kesuksesannya ini. Kalau udah mencapai ya udah sukses, ngerti gak sih? Kalau cuma mendasar, mendefinisikan itu gitu, ngerti kan? Ngerti kan? Aku kayak bakal jawab ini 3 deh guys, karena aku nggak gitu begitu gitu. Lanjut. Saya didorong oleh ambisi dan keinginan saya untuk menjadi sukses. Sebenarnya bukan ambisi sih, tapi kayak lebih, saya bukan ambisi sih untuk menjadi sukses tuh, lebih ke apa ya, nggak ada dorongan gimana sih aku jujur. Jadi aku bakal 2, nggak ada yang 1 aja, karena aku tuh bukan yang ambisi yang mendorong aku untuk apa tadi, untuk menjadi sukses gitu. Bukan, aku bukan orang yang kayak seambis itu sih guys, jujur. Ini jujur-jujuran nih kalau kalian mau tahu, aku bukan orang yang seambis itu buat mencapai sesuatu yang kayak gitu. Jadi kayak alasan aku pengen sukses tuh ada gitu, bukan karena ambisi, bukan karena pengen menang gitu doang. Jadi aku mau menikmati prosesnya gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya aku udah sukses, kalau misalnya aku lagi kebingungan tuh aku tahu kayak gimana cara aku bisa menanganinya gitu loh. Karena kalau misalnya didasari cuma rasa ambis, rasa kayak buru-buru nih pengen dong, tuh kayak aku nggak menikmati prosesnya. Aku nggak tahu gimana cara aku bisa masuk ke tahap itu gitu. Karena nggak cuma dipenuhi sama ini doang, sama apa ya, sama ketakutan ketinggalan, ngerti nggak sih? Jadi kayak bahkan fans aku yang nyadar kayak, kamu nggak ambis ya orangnya, maksudnya nggak yang pengen cepet-cepet itu gitu. Itu ada yang kayak gitu guys, ada yang komen kayak gitu, dan aku ngerasa benar sih, aku nggak ngerasa gimana kalau ada yang komen kayak gitu, karena menurut aku benar. Aku masih pengen perlahan-lahan aja belajar ya gitu. Karena nanti kalau misalnya aku udah kecepatan mencapai kesuksesan aku, belum tentu aku bakal tetap sukses terus guys. Aku bisanya nanti jatuh. Kalau aku udah jatuh, aku bingung sendiri gimana cara aku bisa nyelamatinnya. Kalau misalnya aku nggak tahu selama proses itu aku ngapain aja kalau aku cuman buru-buru doang gitu. Jadi gitu. Belajar sedikit-sedikit aja. Karena kesehatan jiwa dan mental dan fisik itu penting guys. Aku takut kalau soal kesehatan tuh susah.
Saya senang diakui atas pencapaian saya. Ya pasti senang lah ya. Validasi itu penting guys, apresiasi itu penting guys. Jadi ya, jangan memaksakan sesuatu, betul. Oke, lanjut. Saya mudah beradaptasi dan unggul dalam berbagai tugas dan peran. Kalau mudah beradaptasi tuh, beradaptasi menurut aku gampang beradaptasi, tapi kalau langsung unggul tuh menurut aku kurang. Tapi kalau mudah beradaptasi mudah. Tapi kalau langsung unggul itu nggak langsung banget, ngerti nggak sih? Jadi ada proses dimana kayak misalnya lagi main games gitu ya, gamesnya aku juga kayak nggak familiar sama sekali gitu. Aku langsung beradaptasi, kayak bisa langsung ngertiin gamesnya gimana cara main gamesnya. Kayak itu pas OFC event yang pertama yang versus itu banyak games yang aku nggak tahu guys cara mainnya jujur, tapi kayak aku ngamatin dulu. Nah makanya dari pengamatan itu tuh aku nggak langsung yang unggul, karena aku harus butuh waktu untuk mengamati dulu, ngerti kan? Jadi aku harus mengamati. Beradaptasinya gampang, beradaptasi mah tinggal masuk ke ini ya doang kan. Tapi kalau misalnya untuk unggul tuh nggak bisa guys, itu butuh waktu banget menurut aku ya, kalau aku ya. Jadi aku kasih setengah-setengah aja, 50-50, karena aku gak ngerasa aku cepet unggul. Tapi kalau beradaptasi ya bisa dibicarakan. Nah, lanjut. Saya terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas saya. Ya, jujur iya, karena susah untuk produktif tuh guys, sumpah ya. Untuk produktif tuh susah. Kayak banyak hal yang bikin kayak aduh gak mau produktif gitu. Tapi kayak ada aja caranya. Bisa dibuat kalau misalnya mau sebenarnya. Tapi harus dicari terus, makanya kayak ya udah. Lanjut. Dilihat sebagai orang yang sukses oleh rekan-rekan saya adalah motivator penting bagi saya. Enggak sih, jujur aku terima kasih Kak Agi sedikit show-nya. Jujur aku kalau misalnya dilihat sukses, dilihat besar, dilihat apa ya, dilihat dipandang tinggi gitu sama orang lain tuh nggak jadi motivasi untuk aku gitu loh. Karena terima kasih kata Mas Batang ya, karena menurut aku itu tuh bukan apa ya, kayak apa, itu kayak bukan motivasi aja jujur. Terima kasih Kak Gis Mas Batang ya. Nggak tahu, itu kayak bukan motivasi menurut aku. Itu apa ya, itu kayak bagian dari kesuksesannya aja, tapi itu bukan motivasi. Karena motivasi awal aku untuk menjadi sukses bukan itu dari awal. Itu kayak bagian poin plusnya aja, kayak hadiah dari sukses. Berarti kan ya, jadi kayak itu bukan motivasi aja sih. Motivasi aku untuk sukses dari awal bukan itu soalnya. Jadi ya gitu, itu hadiah, itu sebuah poin plus aja dari kesuksesan. Jadi it's not my top. Jadi satu. Lanjut. Saya secara aktif menciptakan dan mengejar tujuan baru setelah tujuan saat ini tercapai. Ini aku dua sih guys jujur, karena kalau misal udah ada satu goals yang menurut aku udah tercapai, itu aku sempurnain dulu. Kayak misalnya aku kemarin itu Sonichi RKJ kan. Terima kasih Kak Gis Mas Batangnya. Misal aku Sonichi RKJ itu kan mimpi aku ya, aku pengen bawain Hagafi gitu-gitu ya. Tapi aku nggak langsung secara aktif nyari sesuatu yang baru lagi gitu buat aku raih. Enggak, aku mau nyempurnain dulu. Karena first time aku nggak ngerasa kayak itu udah sempurna. Itu bukan titik yang aku mau gitu, kayak masih ada lagi yang bisa lebih tinggi. Jadi aku mau dipoles dulu gitu, baru aku berani untuk mencoba hal lain lagi. Karena kalau misalnya itu belum apa ya, belum sempurna, aku tinggalin, itu kayak setengah-setengah, masih gimana sih, kayak padahal makanan belum jadi tapi kayak udah kita tinggal baru setengah mateng gitu ya. Terus kita udah masak yang lain, itu keburu nggak enak makanannya, ngerti nggak sih? Jadi kayak nggak bisa, aku mau menyempurnakan dulu, aku mau kayak ngehatamin dulu lah bahasanya, mau dipakemin dulu gitu, baru aku mau coba yang lain begitu. Lanjut. Saya menyesuaikan pendekatan saya jika itu berarti mencapai tujuan dengan lebih efektif. Saya menyesuaikan pendekatan saya jika itu berarti mencapai tujuan dengan lebih efektif.
Iya tapi enggak di 50-50 deh, karena kayak apa ya, nggak enak aja tau kayak gitu. Untuk menyempurnakan demi menyempurnakan dong, kayak kita mau melakukan pendekatan gitu-gitu kayak masih kurang banyak sih guys, jujur nih, kalau boleh jujur nih. Kreativitas saya sering dipicu oleh pengalaman emosional saya. Yes, that's right. Tapi nggak selalu sih, cuman kayak iya. Saya perlu mengekspresikan individualitas saya dalam pekerjaan atau usaha artistik saya. Iya, kayak dalam bernyanyi juga termasuk gak sih? Itu kan pekerjaan, that artistic. Even though kayak nggak ada bentukannya, tapi kayak terima kasih ya Kak Akil, titik motorsportnya. Walaupun gak ada bentukannya, tapi kayak kita bisa mengekspresikan kan. Jadi saya tertarik pada estetika dan mengelilingi diri saya dengan keindahan yang menginspirasi saya. Iya banget, I like this. Lanjut. Saya merasa paling hidup ketika saya menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal. Jujur enggak sih, nggak merasa hidup gimana sih jujur. Jadi kayak biasa aja kalau menciptakan sesuatu yang original, kayak ya udah, karena ujung-ujungnya semua orang bakal ngelakuin hal yang sama, kayak bakal ngikutin. Jadi itu nggak membuat aku hidup sih jujur. Jadi kayak ya udah, satu deh. Gaya pribadi saya adalah cerminan sejati dari identitas unik saya. 50-50. Ya semangat you guys, masih banyak loh. Saya sering menemukan inspirasi kreatif di tempat-tempat yang mungkin diabaikan oleh orang lain. Iya banget, yang aku bilang aku suka mengamati sesuatu yang kayak orang lain belum tentu mengamati tuh, itu tuh guys. Saya yakin dengan kemampuan kreatif saya dan mempercayai visi unik saya. Jujur iya, ini yang atau aku percaya sama kreativitas dan visi aku kalau misalnya lagi di OSIS tuh ini. Contoh nyata itu OSIS, pas lagi OSIS guys. Tapi 4 sih. Saya secara aktif mencari umpan balik untuk menyempurnakan dan meningkatkan proyek kreatif saya. Bentar. Jujur iya. Kan tapi lagi ada untungnya juga gak sih buat mereka juga. Saya lebih memilih untuk mengamati dan menganalisis sebelum terlibat. Iya banget. Ini ya banget sumpah guys, I like this. Saya lebih memilih untuk mengamati dan menganalisis sebelum terlibat dalam suatu situasi. Ini benar banget. Aku suka. Saya mengumpulkan dan menganalisis data untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Iya, I like this. Ini aku suka deh. Hayo, siapa yang mau menetapkan aku ininya apalagi? Saya menikmati memecahkan masalah yang kompleks dengan analisis yang iya banget, seru banget tau kayak gitu guys. Aku suka deh. Saya berhati-hati dalam membagikan wawasan saya sampai saya sepenuhnya memeriksa masalah. Ini yang selalu aku omongin guys. Ini yang selalu aku omongin. I like this. Saya menghargai kedalaman dan kompleksitas dalam bidang minat atau keahlian saya. Suka tapi kayak ya udah gitu. Karena udah dalam bidang aku, jadi kayak tingkat ketertarikannya tuh udah nggak setinggi itu lagi. Jadi 50-50. Saya dapat terlepas ketika menganalisis situasi. Saya dapat terlepas ketika menganalisis situasi atau masalah. Ini 4. Saya sering mencari prinsip atau pola yang mendasari untuk memahami bagaimana benar, aku suka. Ini pertanyaannya udah mulai masuk akal banget tau guys, aku suka. Privasi dan waktu sendiri untuk berpikir banget. Ini yang di PM kemarin aku ngomong guys, yang 48 jam itu loh. Saya lebih tertarik pada ide dan konsep daripada interaksi sosial. Ini 50-50 sih. Saya waspada terhadap potensi risiko dan selalu merencanakan kontingensi. Ini ya, tapi nggak setinggi itu sih. Saya mencari keamanan dan stabilitas di lingkungan dan hubungan saya. Iya banget, bye guys. Saya setia dan berkomitmen terutama kepada mereka yang saya percayai. I am loyal and committed, especially to those I trust. Iya banget.
keluarga sih, lebih ke keluarga sih jujur. Oke guys, ini udah setengah jalan nih guys, nanggung nih guys, setengah jalan. Yuk, bisa yuk, semangat ya, tebak-tebakan aku dapatnya apa. Sebelum membuat keputusan, saya mempertimbangkan semua kemungkinan. Iya, bye guys. Saya lebih memilih pedoman dan harapan yang jelas untuk merasa aman dalam peran saya. Sebenarnya aku tidak mengutamakan ini sih, harapan untuk merasa aman. Jadi kayak ini 2 deh kayaknya. Terkadang saya ragu untuk mengambil tindakan karena takut membuat band. Iya guys, bye guys, ini 5 ya. Kadang nggak berani mengeluarkan pendapat karena takut gitu. Saya menghargai prediktabilitas dan rutinitas karena mereka memberikan rasa stabilitas. Iya banget. 4 aja deh tapi. Saya sering mencari saran atau jaminan dari orang lain sebelum melanjutkan. Iya, ini butuh banget guys. Saya menerima perubahan dan beradaptasi dengan mudah terhadap situasi baru. Ini terkadang enggak, terkadang iya. Jadi tapi kayak lebih ke enggak sih sebenarnya. Jadi 2 aja. Saya sering mencari pengalaman baru dan menarik untuk menjaga hidup tetap menarik. Iya. Walaupun kadang agak ini sih. Tapi ya, iya banget. Tugas rutin adalah kesempatan bagi saya untuk menemukan cara kreatif untuk terlibat. Enggak, karena tugas rutin itu rata-rata selalu sama menurut aku. Jadi kayak bagi saya untuk menemukan cara kreativitas bagi saya untuk menemukan cara kreatif untuk terlibat tuh kayak menurut aku kurang sih. Oke. Lanjut. Saya dengan cepat menjadi bosan dengan status apa ini? Dan mencari cara untuk apalah ini? Jujur gak tahu ya ini apa ya. Jadi 50-50 aja. Merencanakan terlalu jauh ke depan terasa membatasi bagi saya. Saya lebih suka spontan. Sebenarnya untuk merencanakan suatu, aku nggak bisa. Ini aku strongly disagree nih. Nggak bisa nggak merencanakan sesuatu ke depannya tuh nggak bisa guys. Untuk sesuatu yang spontan tuh sangat mustahil menurut aku. Saya optimis dan biasanya dapat menemukan sisi baiknya dalam situasi sulit. Ini harus tahu guys, kita harus berpikir positif setiap saat. Walaupun gak boleh sih sebenarnya, gak gitu juga sih. Saya berkembang di lingkungan yang memungkinkan saya kebebasan dan kemampuan untuk memilih. Wow. Menurut aku ini iya. Tapi sometimes enggak, cuman kayak lebih iya. Saya terampil dalam berpikir dengan sendirinya dan membuat yang terbaik dari perubahan yang tidak terduga. Saya terampil dalam berpikir dengan sendirinya dan membuat yang terbaik dari perubahan yang tidak terduga. Ini 50-50 sih jujur. Karena tidak se-Superman itu sih aku, jadi kayak enggak. Ide dan proyek baru membuat saya bersemangat lebih dari Oke, ini ya. Saya lebih memilih untuk menjaga pilihan saya tetap terbuka daripada berkomitmen pada suatu tindakan. Sebenarnya kadang aku matokin sama satu tindakan sih sejujurnya, tapi kadang juga terbuka. Jadi nggak bisa sih guys. Kadang aku kayak untuk pilihan tuh kayak gak berpatok sama satu hal, tapi aduh susah ya guys ya. Susah nih, kayak sekarang ini aku lagi gak berpatok pada satu hal karena pilihan banyak guys. Aku 2 deh guys, kayaknya gak bisa nih. Bentar guys. Menjelajahi dan mengalami dunia adalah prioritas utama bagi saya. Actually, iya, dengan kita mengamati itu kan udah sebagian dari kayak exploring gitu kan, yang experiencing. Saya bertanggung jawab atas situasi dan percaya diri dalam membuat keputusan. Ini jujur nggak bisa. Aku susah banget bikin keputusan, sumpah ya. Saya bertanggung jawab atas situasi dan percaya diri dalam. Tapi harus bertanggung jawab guys. Jadi ya 3 deh. Saya tegas dalam mengungkapkan pendapat saya dan mengambil sikap.
ini iya banget, gak bisa guys, aku udah berpendapat tuh gak boleh diiniin. Maksudnya bukan gak boleh dibantah, tapi kayak ya udah, aku percaya sama pendapat aku aja gitu, aku bakal mengatakan gitu sih. Melindungi orang-orang yang saya sayangi sama pentingnya dengan membela diri sendiri. Jujur ini iya, tapi kalau misal keluarga sendiri tuh kayak menyakitkan men, kalau nggak dilindungi tuh kayak. Saya tidak takut konfrontasi dan akan menghadapi konflik secara langsung. Jujur gak bisa sih, aku gak bisa yang kayak langsung banget karena saya butuh berpikir dulu. Jadi gak bisa. No, aku 3. Oh my god guys, sedikit lagi guys, semangat guys. Saya secara alami mengambil peran kepemimpinan dalam pengaturan kelompok. Susah sih jujur, tapi aku 4. Kadang iya, kadang enggak soalnya. Tapi lebih seringnya ketidakadilan atau oh maaf guys, ini translate Indonesianya emang agak gini. Injustice or unfairness mendorong saya untuk bertindak. Iya, ini kalau misalnya ada yang kayak nggak adil nih, aku nggak bisa tinggal diem, sumpah. Nggak bisa, jahat itu guys, jahat. Saya menghargai kekuatan pada orang lain dan tertarik pada orang-orang juga yang tegas. Iya, orang yang berani tegas dan berani mengeluarkan ininya ya, itu kayak keren. Jadi bagus. Saya mandiri dan lebih suka bergantung pada kemampuan saya sendiri. Jujur iya sebenarnya, tapi gitulah. Karena aku masih di bawah umur, jadi masih dalam pengawasan semua orang, begitu. Mana sih? Saya merasa nyaman dengan kekuatan dan menggunakan untuk mempengaruhi perubahan. Oh, jujur enggak sih. Ya kan, kayaknya lagi bahas itu ya, udah bahas dulu aja guys, nggak apa-apa. Lanjutkan dah. Saya berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan dan lingkungan saya. Saya berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan. Ya dong, siapa yang mau ribut guys? Saya sering melihat banyak sisi dari sebuah masalah dan mencoba menengahi ketidaksepakatan. Iya. Ini nih. Menghindari ketegangan dan konflik seringkali lebih nyaman bagi saya daripada mengatasi. Gak boleh ya guys. Sebenarnya nggak boleh. Tapi menghindari ketegangan dan konflik seringkali lebih. Nggak bisa sih guys kayak begini nih. Nggak bisa. Saya bekerja untuk memastikan bahwa setiap orang merasa didengar dan termasuk dalam diskusi. Iya, dan iya. Tapi 4 aja, jangan terlalu ini. Saya pandai membantu orang lain menemukan kesamaan dan kompromi. Biasa aja sih jujur. 20% lagi guys. Resolusi damai lebih penting bagi saya daripada memenangkan argumen. Jujur iya banget. Takut tau kalau memenangkan argumen tuh. Gak tau ya kenapa aku takut banget kalau bisa berhasil memenangkan argumen tuh kayak waduh. Karena takut tim lawannya gak terima gitu. Saya sering menjadi pembawa damai dalam kelompok teman-teman saya atau di tempat kerja. Biasa aja sih jujur. Aku lebih ke menengahi, bukan membawa damai yang gimana-gimana. Saya lebih suka mendengarkan dan memahami semua sudut pandang sebelum Iya, thank you. Ini ya banget, I like it. Iya banget. Aku pikir ini jatuh. Saya merasa sulit untuk membuat keputusan ketika ada potensi konflik. Ini iya lagi. Ya udahlah ya. Saya sering mengikuti arus untuk menghindari goyangan perahu. Ini secara nggak langsung lebih milih untuk mengikuti arus daripada kayak melenceng terus malah jadi kayak ini ya. Sebenarnya iya sih, tapi kayak ada sesuatu gitu kalau kita nggak ini. Tapi iya lagi. Oke, lanjut guys, bentar lagi. Saya menghargai lingkungan yang tenang dan ketentraman saya menghargai lingkungan yang tenang dan senteram.
di mana konflik minimal. Iya, thank you. Saya bersedia berkompromi dengan preferensi saya sendiri demi keharmonisan kelompok. Iya. Iya. Tapi biasa aja. Jadi 50-50 deh. Penting bagi saya bahwa konflik diselesaikan secara damai dan tanpa. Iyalah, ini siapa yang mau konflik selesai dengan tidak damai? Terkadang saya meremehkan kebutuhan saya sendiri untuk menjaga kedamaian dalam hubungan saya. Saya mendekati ketidaksepakatan dengan tujuan menemukan solusi yang memuaskan orang. Saya mendekati ketidaksepakatan dengan tujuan menemukan solusi yang memuaskan semua orang. Bentar guys, ini harus dicerna dengan baik-baik guys. Saya mendekati ketidaksepakatan dengan tujuan menemukan solusi yang memuaskan semua orang. Enggak sih, gimana sih, masa ketidaksepakatan kita dekati untuk memenuhi? Nggak bisa, harus sepakat. Nggak bisa mendekati ketidaksepakatan hanya untuk apa sih, menyenangkan semua orang tuh nggak bisa. Itu tuh kita tuh harus sepakat guys, dimana-mana harus sepakat. Saya percaya mempertahankan hubungan lebih penting daripada memenangkan argumen. Sebenarnya kalau misalnya argumennya nggak selesai, hubungannya juga bakal gitu-gitu terus. Jadi nggak bisa nih guys, begini-begini nih. Nggak bisa. Jadi kita kasih 2. Saya secara aktif mencari cara untuk mendukung dan mendorong orang lain. Biasanya sih sebenarnya. Penting bagi saya bahwa orang lain melihat saya membantu dan baik hati. Ya kalau kita yang beneran nolong ya kalian harus ngelihat kayak beneran nolong dong. Bagaimana ya? Saya sering menawarkan bantuan sebelum diminta. Iya. Suasana hati saya sendiri dipengaruhi oleh keadaan emosional orang-orang di sekitar saya. Iya gak sih? Guys, ini bentar lagi nih guys. Kalian tebak nih, tinggal bentar pertanyaan. Berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5 lagi guys. Abis ini ketahuan aku dapetnya apa. Saya merasakan rasa puas yang kuat ketika saya dapat membuat hidup seseorang lebih mudah. Yes, iyalah. Dibutuhkan oleh orang lain memberi saya rasa tujuan. Ini udah pasti menjadi alasan kita kenapa hidup ya guys ya. Tapi nggak selalu sih. Saya memprioritaskan hubungan di mana saya dapat melayani dan membuat perbedaan. Nggak juga sih. Saya cepat menanggapi kebutuhan teman dan keluarga saya. Ini biasanya, tapi ya oke lah. Saya sering menempatkan kesejahteraan orang lain di atas kesejahteraan saya sendiri. Ini 50-50. Oke. Tebak guys, ini sebentar lagi selesai. INFP, INFJ. Kita lihat ya, ISFJ. Ya itulah pokoknya. Congratulations, you've completed the personality test. Okay, get my results. Kita lagi lihat guys. Badum. Apa ayo? Aku pernah INFP atau INTP gitu. Aku lupa antara 2 itu, aku pernah. Pokoknya belakangnya P seingat aku. Gimana ya cara ngeliatnya? Guys, saya sedang mencari nih gimana cara ngeceknya ya.
Wait, loading. Jujur tidak tahu bagaimana cara mengeceknya. Bagaimana ini guys? Ini gimana cara ngeceknya? Guys, ini bagaimana cara ngeceknya? Gimana? Nggak mungkin aku tunjukin ke kalian dong, kocak. Oh, aku salah pencet ya guys habis ini. Gimana nih? Jangan ngulang dong. Ini kalau ngulang akunya nggak bisa kegiatan habis ini dong. Itu apa ya? Bentar guys. Aku lapar lagi. Ya kita simak dulu ya. Semoga tidak ngulang ya, saya juga nggak mau ngulang dong. Ini kalau ngulang kayak aku coba lagi 1 tahun lagi deh guys. Kayak karena ini banyak sih kebetulan pertanyaannya, jadi kayak niat untuk ngulangnya tuh sangat gitu. Bentar ya. Bukan web yang biasa orang itu nah. Aku udah pernah pakai itu terus kayak itu gak real, so sumpah ini mah nggak bisa tahu guys, nggak ada tombolnya aih. Gimana nih guys, coba sok. Sok atau gimana ini? Udah di refresh 3 kali aih. Ya masa ngulang guys. Gimana kalau kalian coba ke MBTI test, kalian jawab sesuai dengan apa yang tadi aku jawab? Gimana? Iya gimana kok tahun depan aja? Coba laginya. Gak bisa, sumpah. Ini beneran kayak udah, abis itu endingnya cuman ready tulisannya tuh sudah nggak ada apa-apa lagi guys. Mana ini ya? Kenapa harus tunggu tahun depan? Karena untuk ngeceknya tuh lama guys, sangat memalaskan, you know.
Ini aku bakal save dulu. Jangan dihapus dong. Ya lah, masa mencet-mencetin next terus? Ini sampai besok nih. Ntar guys, aku harus ngecek next dulu biar bisa di save. Aku penasaran banget, aku juga penasaran. Saya yang mengerjakan juga penasaran nih. Bentar. Tuhan Yesus, ini kenapa baik banget? Bentar, 11 12 13. Nah, berotot nih lama-lama jarinya. Bentar guys. Tapi ya kata orang kalau mau ngecek MBTI itu jangan dari sini, kalian harus belajarin apa gitu. Aku lupa namanya, nama pelajarannya apa. Ya kan respect dah tuh jari tuh. Aduh. Ingat-ingat apa ya? Gak tau guys, sumpah ini mah gak bisa. Menyebalkan deh. Coba geser ke atas atau ke bawah, siapa tahu tuh bisa. Ada ilmu psikolognya ya? Gak tahu guys. Gak bisa. Nih beneran nih. Kayak emang harus pakai web yang ini tahu, yang banyak orang pakai yang katanya scam itu, yang katanya webnya nggak real. Kayak harus pakai yang itu deh, daripada pakai yang kelihatannya real tapi nggak bisa ternyata. Jadi beneran kayak harus diulang gitu, sumpah harus diulang. Nanti malam kalau aku pulangnya cepet, aku bakal ulang sendiri deh kayaknya guys. So kalian kalau misalnya nemenin aku ngecek ginian terus nggak bisa nanti. Jadi aku kayak harus nyoba ulang tapi di web yang lain. Gak next live, harus malam aja. Kayak aku ngerjain sendiri deh nanti kalau misalnya pulang kegiatannya cepet. So kasihan kalian nih tahu nontonin aku terus yang kayak begini. Jadi kayak mendingan aku kerjain sendiri. Soalnya yang kata webnya yang fake, bukan fake sih sebenarnya, itu ada webnya, cuman emang jawabannya katanya nggak nggak akurat. Terus dia juga banyak pertanyaannya lebih baik daripada ini deh. Ini tuh tapi berapa ya? 5 kali 20 cuma 100 itu. Tapi beda dikit sih sebenarnya, sure. Tapi kayak ya segitu. Jadi daripada kalian kayak nungguin aku pencet mendingan aku kerjain sendiri. Entah malam kalau misalnya kegiatannya paling cepet dan aku nggak ngapa-ngapain, mending aku tes MBTI aja nggak sih? Nanti hasilnya aku bakal kirim di PM, terus aku bakal bahas di next live, ngerti nggak? Jadi hasilnya aku bakal kirim dulu di PM. Kalian jadi sisanya taunya nanti pas next live biar kalian tahu gitu. Karena jujur nih kalau ulang lagi sih selesainya sih nggak tahu kapan ya. Tapi aku penasaran banget guys, sumpah ya. Soalnya aku tuh pernah INFP sama ESFJ. Iya, ESFJ. Aku pernah ESFJ. Dari INFP ke ESFJ itu menurut aku jauh banget kan. Sumpah aku gak tahu ini kata aku ya. Kalau yang tadi ya, kata aku bakal dapet I lagi tau. Karena itu aura introvertnya udah banyak guys sebenarnya. Gimana tergantung mood? Itu gak tergantung mood, itu perbedaannya tuh 2 tahun. Aku ngerjain yang pertama tuh pas aku masih kelas berapa aku gak tahu. Yang ini tuh aura introvertnya tuh sangat-sangat berasa. Ini pasti kalau dirasakan ya, ini kayak INTJ deh. Enggak deh, INT apa aja deh, IN pokoknya. Itu aura introvert guys, kalian gak boleh gitu. INFJ paling. Tapi aku jujur nggak tahu kayak J itu stand for what. Aku nggak tahu itu artinya apa. Kayak I-nya aku juga, kalau I kan introvert, E-nya extrovert. Tapi kalau misalnya untuk si F, S, J-nya gitu aku nggak tahu itu apa.
bohong. Jadi masa judging? Demi apa? Demi apa sih? Kayak aku ada J-nya deh aku rasa. Dari jawaban-jawaban yang tadi ya, aku ngerasa aku ada J-nya pasti. INFJ. Iya, aku kayaknya INFJ deh. Kan di sini aku bilang aku suka ngekritik, guys. Di sini aku bilang aku suka ngekritik. Pasti situ masuk ke INFJ. Trust me. I know myself so well. Percayalah, guys. Kamu feeling atau thinking? Nah, ini aku juga nggak tahu kalau feeling. Oh, itu apa gitu aja ya? Cara menentukannya gitu nggak sih, guys? Kayak daripada kita tes banyak-banyak, mendingan tentuin aja dari kayak ini ya. Jadi kayak artinya F ini stands for what gitu-gitunya, kayak kita kasih tahu aja. Jadi ya nggak sih? Iya kan? Kayak menentukan lebih gampang. Apa ya namanya? Aku lupa, kayak itu ya, ilmunya apa ya namanya? Aku lupa. Aku INFJ, guys. Kayak lebih masuk akal gitu loh, guys. Kalau menurut aku ya, daripada ngambil tes yang sangat banyak ini, ya gak sih, kayak kita cuma akan mendengarkan kamu. Makasih ya ngoceh dengan lembut. Tadi bilang aku tuh introvert, tapi kan gak percaya. Salah tahu. Mana sih tadi? Kan supaya lebih spesifik. Iya sih sebenarnya. Gak tahu deh, kalian coba yang menentukan penilaiannya. Hindari self-diagnose. Oke, baiklah, I'm so sorry. Tapi kayak emang ada ilmunya yang bisa dipelajari. Aku lupa namanya apa. Jadi ada yang bilang kalau kan kalau misalnya ke ini juga, kalau misalnya kemana? Kalau mau tes secara langsung offline, itu kan kalian juga kayak dipelajari aja, digolongkan gitu. Aku pun percaya ya kalau misalnya lewat online itu tuh mereka punya ininya. Punya apa sih namanya, guys? Apa namanya? Yang lingkaran itu loh, terus kayak dibagi-bagi, apa ya namanya? Kayak rasionya, tapi bukan rasio. Jadi kayak mereka tuh punya ini, bukan pizza dong. Ya kayak punya diagram, grafik. Nah, mereka tuh pasti punya grafiknya juga. Misalnya yang tadi bisa juga yang thinking atau yang pakai feeling, itu tuh pasti ada yang 50, 40. Jadi kayak banyakan yang mana itu juga mereka pasti pakai gituan, guys. Terus nanti pasti digolonginnya juga yang paling banyak, yang paling besar. Kalian pun ke offline pun pasti bakal kayak gitu. Yang menurut orang kalian lebih besar, lebih ke thinkingnya dibanding yang feeling, itu ya pasti langsung dimasukinnya yang T lah dapetnya. Ya nggak sih? Masa TF? Kan nggak mungkin. Kayak apa sih maksudnya INTFJ, kan nggak mungkin. Masa sepanjang itu semuanya dimasukin semua? Ya nggak sih? Lebih dominannya kemana kan pasti. Jadi aku juga nggak tahu nih. Aku tapi pengen banget tau, guys. Aku gak tau kenapa aku pengen banget ke psikolog. Ya aku pengen ngobrol aja. Aku penasaran cara berpikir mereka gimana. Tapi soal ini aku juga pengen kayak ngobrolin kayak lama-lama tuh, kayak aku penasaran. Seru. Tapi aku takut kalau ke psikolog ntar aku dikira aku mau jadi pasien gitu. Aku kayak lagi bermasalah. Enggak, aku pengen aja ngobrol. Aku penasaran aja kayak apa ya, aku penasaran aja cara mereka menanggapi seorang yang katanya kalau psikolog udah berbicara tuh kayak terjawabkan aja gitu, kayak berasa tenang gitu hatinya, berasa ini berasa itu. Tapi kayak aku penasaran aja apakah akan membuahkan sebuah hasil, sebuah jawaban dari segala kekhawatiran kita. Kak, itu Tuhan sih yang kayak gitu sih. Tapi maksudnya kayak seenggaknya aku pengen tahu aja respon mereka tuh gimana kalau misalnya kita ada masalah gitu. Ya ke psikolog karena ada masalah? Enggak, guys. Ke psikolog karena mau membaca psikolognya. Kapan lagi?
Coba, apa kalian nggak penasaran? Aku penasaran, sumpah kak. Gak boleh gitu guys, kita tuh harus penasaran. Rasa penasaran itu kayak suatu ambisi gitu loh menurut aku. Penasaran itu kunci, yes. Kayak ini aku penasaran sama JKT itu menjadi kunci aku masuk sini guys. Jadi semuanya tuh diawali dari rasa penasaran yang sangat tinggi, jujur sejujurnya nih. Iya, Jilin psikolog ya, makanya kata-katanya selalu bagus guys. Aku seneng banget dengan kata-kata Jilin. Coba bikin kata-kata, nggak bisa guys, aku tuh tidak bisa bikin kata-kata. Aku dikirimin. S itu sensing, terus ada intuition, thinking, feeling, judging, and apa itu? Perceiving itu yang gimana ya? Jadi aku mau mencari tahu. Aku nggak mau self diagnose yang kayak kalian bilang nggak boleh. Jadi ya udah, aku pengen cari tahu aja gitu. Aku kemarin nggak dari Ciwidey guys, itu sebenarnya udah lumayan lama sih sebenarnya ya, bukan lama-lama banget, tapi aku nggak dari Ciwidey, bukan baru-baru ini. Itu tuh aku lupa lagi kapan, tapi apa aku lupa, intinya gitu. Gak bisa bikin kata-kata, tapi bisanya bikin karya-karya. Ini satu hal yang aku notice akhir-akhir ini, setiap ada kayak kata yang berkesinambungan, enggak juga sih, tapi kayak setiap ada, bukan pantun sih, tapi kayak kata-kata aja gitu. Aku kan suka merhatiin kayak kayak misalnya ini gak bisa bikin kata-kata, bisanya bikin karya-karya. Itu kan diambil kan kayak yang bikin nyambung tuh gara-gara, menurut aku ya, gara-gara kasih K sama A yang paling akhir. Kayak pantun aja, yang bikin nyambung kan karena A, kata terakhirnya kan, huruf terakhirnya. Tapi banget, ada satu hal yang bikin aku kayak kurang srek kalau misalnya nggak diambil dari dua kata sebelumnya, ngerti nggak sih? Jadi kan kata-kata sama karya-karya kedengerannya tuh nggak satu itu, nggak senyatu itu. Aku lupa kemarin tuh ada kata-kata apa ya, aku lupa banget. Gimana jelasinnya ya guys? Jadi tuh harus ada dua kata terakhir, dua huruf terakhir yang sama gitu, jadi kedengerannya tuh nyambung banget. Gimana ya? Suku kata, iya, yang kayak sajaknya, iya, yang sajak a nya gitu. Tapi kayak kalau misalnya dua kata terakhir, dua suku kata terakhir itu nggak sama, yang A sama si yang A atas sama A bawahnya, itu jadi kayak nggak nyambung menurut aku. Jadi harus dua sama. Apa ya, kemarin tuh aku lihat di truk-truk gitu tau guys. Jadi kayak aku lagi otw kegiatan, terus aku lihat di truk-truk gitu ada kata-kata. Di situ ada kata-kata ya, kalau misalnya di belakang truk gitu kan kata-katanya. Itu kayak kadang tuh ada yang bagus, ada yang kayak ih nyambung banget gitu, tapi ada juga yang kayak gitu. Jadi gimana gitu, suka salfok aja sih. Tapi bagus. Nggak tahu sih siapa yang nyiptain sebenarnya, tapi kayak ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi aku suka aja, keren. Nggak mungkin abangnya. Terus siapa? Kata-kata supir tuh, tapi yang beneran bagus guys. Kayak kadang tuh di truk kan ada kayak gambar, ada juga yang tulisan. Nah yang tulisan itu yang bikin aku salfok selalu. Bisa tahu, kalian tuh nggak memperhatikan jalan ya. Dalam kendaraan tuh nggak boleh bermain HP tau guys, kalau kalian yang nyetir ya. Karena kecenderungan perceiving cenderung fleksibel, adaptif, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu sepertinya bukan aku deh. Habis baca langsung termotivasi, bisa enggak dong? Ini baca apa? Udah pergi lihat satu foto keluarga. Yang mana ya? Oh di truk? Enggak lah,
Emang ada, emang buat. Tapi kayak kalian ngomong gitu aku jadi inget ini tau guys. Kemarin kan aku ketemu sama Gen 12. Terus kayak mereka tiba-tiba bukan tiba-tiba nyamperin aku sih, emang aku lagi duduk sama mereka kan. Terus pas itu tuh pas lagi sama Gen 12 tiba-tiba aku lupa siapa yang ngomong, nggak tahu Delin, Ripka atau siapa gitu kan. Tiba-tiba mereka kyonghi ke aku guys. Terus kayak nunjukin foto, mereka nunjukin foto yang aku bagi-bagi angpau, tau gak sih? Itu kayak mereka kyonghi beneran tau. Aku bilang aku nggak boleh bagi karena aku belum nikah. Kocak. Tapi parah banget tau deh kayak gitu. Maksudnya apa guys? Nggak bercanda. Tapi kayak kata sih lucu aja merekanya. Mereka berani kayak minta angpau beneran ya? Gimana ya guys ya? Nggak boleh. Kocak tau, beneran itu posisinya beneran lagi ngumpul, semuanya lagi duduk. Bener-bener semua lagi duduk, yang berdiri cuma beberapa orang kan. Aku juga duduk. Terus kayak ada kali angpau dong, kyonghi gitu kayak. Thank you banget ya. Thank you sudah minta angpau. Tapi aku shocky sih pas ngeliat editannya tuh, cuman nggak apa. Kreativitas seseorang tuh nggak boleh ditahan hanya karena tidak suka satu orang ya. Aku suka kok. Aku kunjungan ke rumah siapa gitu minta kamu. Lah, aku ya iya, tapi kalau mereka yang mana tahu, mereka minta ke aku. Yang karena ini yang karena foto editan itu. Masih dapat apa? Masih lah, aku kan belum nikah, apalah. Ya masih dapat, masa aku nggak dapat sih, kocak deh. Dapat. Aku masih dapat angka. Ya kali aku nggak dapat guys. Siapa tahu jahat deh kayaknya deh. Tapi karena kan lagi banjir ya, jadi susah gitu loh guys kemana-mana, jujur sejujur-jujurnya. Jadi kemarin tuh huntingnya hanya dikit, tapi nggak apa sih, aku tetap bersyukur. Tuh hunting guys, gak hunting online, gak mau hunting online tuh kayak tali silaturahminya tuh nggak ada, karena kayak nggak bertemu secara langsung. Terus kayak belum makan makanan rumah mereka tuh kayak belum Imlek namanya. Jadi minimal kalau datang ke rumah orang tuh harus nyobain masakannya dulu sedikit aja, nggak tau masakan rumah, kalau nggak cemilannya, kalau nggak ambil minuman yang di kulkasnya aja pokoknya intinya. Coba dikasih angpau, terus ngobrol dikit sekolah, ngobrolin apa banyak yang bisa diobrolin guys. Aku juga nggak tahu kenapa banyak banget yang diomongin. Ngobrol, ntar baru titik pindah ke rumah orangnya kalau misalnya anaknya sudah bilang Mipi ayo yuk gitu, habis baru cabut deh gitu biasanya, selalu gitu guys. BTW aku makan jeruk bukan tanpa sih, aku makan jeruk bisa pakai kulitnya. Jadi ada jeruk yang bisa makan pakai kulitnya kan, itu jeruk kecil banget, nggak kecil banget sih, kayak segini. Terus aku makan, nggak tahu tuh jeruk bisa dimakan kulitnya guys. Aku nggak percaya sih sebenarnya, tapi ternyata pasti makan beneran bisa. Tapi aku nggak suka, manis banget. Kayak kan ini kan lagi Imlek ya, terus kayak banyak jeruk kan di rumah semua orang tuh ada jeruk tuh. Terus kayak aku selalu ditawarin, mami aku juga nawarin aku kayak mau jeruk gak. Aku tanya kayak manis ya, katanya iya manis mau nggak. Lah aku kan nggak doyan jeruk manis guys, aku tuh trauma sama jeruk manis sumpah. Karena aku pernah muntah gara-gara minum jeruk manis, air jeruk manis, ngerti gak sih? Aku bayangin enak banget sumpah guys. Ya enggak, aku gak suka, pokoknya aku gak suka. Tapi kalau jeruk biasa, aku kalau jeruk pasti nyari yang asam. Jadi kalau misal orang nanyain kayak mau jeruk, aku bilang manis gak, mereka jawab iya, aku gak bakal mau. Tapi kalau misalnya ada orang lagi makan jeruk terus mukanya udah keaseman, aku bilang kayak asam ya, buat aku aja sih. Abis itu mereka langsung kayak ini buat kamu ya, buat kamu. Aku gak mau jeruk asam gitu. Kayak ya udah, kalau gak mau buat aku lah. Tapi enak jeruk asam. Aku berasa dapat banyak vitamin tau kalau dari jeruk asam. Karena vitamin yang aku minum itu selalu asam guys. Jadi kayak aku ngerasa banyak banget vitamin. Apa enggak juga sih, nggak ngaruh kayak gitu sih guys. Cuman kayak aku berasa sehat aja. Gak ngaruh, cuman kayak
berasa orang paling sehat sedunia aja gitu. Kalau mangga juga aku paling asam, sumpah. Kalau yang manis tuh kayak lembek, manis, ih warnanya oranye, ih warnanya jelek guys, aku gak suka, gak suka. Jadi harus yang warnanya kuning, mangga yang kuning, gak boleh mangga yang kuning terus masih agak apa ya, masih bisa dimakan, kayak masih ada effort gitu makannya. Kalau misalnya mangga manis tuh lembek banget, ih. Aku suka mangga muda ya, aku suka nanas, mangga muda, strawberry, apalagi yang asam, lemon. Kalian tahu nggak sih jeruk yang kecil-kecil warna hijau? Aku nggak tahu itu limau kah atau apa sih, nggak tahu. Yang kalau dikupas kulitnya bentukannya masih kayak jeruk biasa, kayak jeruk kupas yang kecil-kecil, tau nggak sih? Nipis ya, ya nipis. Dulu nih aku tahu nih, dulu ya tetangga aku tuh punya jeruk nipis, pohon jeruk nipis. Terus kan suka itu pernah dibagi kan. Woi, sumpah aku kupas terus aku makan. Itu bahkan bukan buat dimakan. Terus kayak aku kupasin satu-satu, terus aku makan satu-satu. Enak banget guys, sumpah enak banget, gak bisa. Aku mau lagi tapi kayak udah gak tetanggaan, jadi ya udah. Asem kan, tapi enak banget, sumpah itu enak banget guys. Soalnya itu enak banget, gak bisa, sumpah gak bisa aku, itu enak banget. Aku suka banget makanan yang asam-asam. Iya, jeruk nipis digado, dikupas, dimakan. Makanya aku kena mah guys. Makanya dari kecil aku udah ada mah sama asam lambung gara-gara itu. Thanks. Jadi waktu aku sempat ke dokter beberapa kali gara-gara mah sama asam lambung. Terus dia bilang, kamu suka makan asam ya? Aku kayak, aku ada ke papi aku doang kayak Terus kayak ditanya, suka makan pedas ya? Kayak, aku ada ke papi aku doang kayak terus pasti mami aku sama papi aku pasti jawab, nggak usah ditanya dok, nggak usah ditanya gitu. Jadi udah, ya udah, salahnya apa ya, kayak menyukai sesuatu yang asam tuh tidak salah. Jadi gitu, makanya aku juga gak suka kopi karena saya menghindari, karena aku dasarnya suka pedas sama yang asam, jadi aku menghindari kopi gitu biar gak nambah-nambah aja penyakitnya. Gak nakal guys. Aku suka, tapi karena makan pedas juga aku minumnya jadi banyak guys, jadi itu menurut aku bagus sih. Nggak ada yang enggak gitu. Tapi aku tidak suka makan yang lain, jadi makan aku tuh gitu-gitu aja guys. Oh iya, kamu dikasih ayam roti lagi mana? Itu loh guys, jadi ada kayak anak kecil yang ngomong kayak, aku lupa nadanya, aku udah lupa. Dia ngomong kayak apa ya tadi ya, aku dikasih ayam roti lagi, aduh aku lupa. Jadi tuh intinya tuh respon mamanya sih yang aku ingat betul gitu. Respon mamanya tuh kayak misalnya aku lagi ngerespon Gen 12, kayak misalnya Nina ngomong kayak, Ara lihat, inget gak sih yang dia teriak gitu? Terus aku ngerespon kayak, iya mana, aku lihat nih, aku lihat. Respon mamanya tuh yang kayak gitu, kayak iya mana, dikasih roti ayam lagi gitu, kayak nadanya selalu sama guys. Makasih Kalas nih mas batangnya. Nadanya tuh pasti selalu sama, ya kan? Itu kayak gitu, makanya aku suka banget liat kayak intonasi mama tuh ngomong sama anak ya, pasti selalu kayak gitu soalnya guys. Ya gitu sih. Jadi aku suka aja. Nggak dori guys, tapi kayak gitu. Sama aja kayak orang ngomong ke hewan. Enggak juga, biasa aja. Siapa sih kalian, siapa sih? Ini ya, akun-akun itu ya.
kamu berarti menerapkan based on experience ya. Enggak sih sebenarnya tidak, tapi kayak ya udah gitu. Aku mau konseling, kapan-kapan boleh dibuatkan jadwal ya sepertinya. Kamu yang mana kok cari yang asem sih, biar seimbang kehidupannya tahu guys, biar seimbang. Ini kalian, aku dengar suara ini dari masjid, kalian nggak itu kah? Kamu fix banget masuk psikolog, Kak. Bismillah ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Loh apa ya? Nunggu selesai li baru salat. Gimana kalian sholat, aku selesai aja. Karena saya harus buru-buru pergi juga. Saya belum makan juga. Jadi nomor 10 ada Kak Jafar, terima kasih Kak Jafar. Nomor 9 ada Kak Hasya Syafarudin, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Muhammad Rizky, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Leslie, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Dana, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Asa, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Adam Fadel, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Tali, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Agis Rahmat Permana, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Akil Titik, terima kasih banyak Kak. Ya guys, jadi kan sholat aja deh kayaknya deh. Kita mengutamakan Tuhan guys. Aku mundur kalau misalnya lawan aku udah Tuhan guys soalnya. Jadi kalian mendingan sholat dulu, oke? Bye guys. Thank you sudah menemani aku. Selamat melanjutkan kegiatan.